Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembahasan soal bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang soal-soal prediksi ASPD bagian yang pertama. Langsung saja kita akan bahas soal yang pertama. Soal ini berkenaan dengan gagasan utama. Yang ditanyakan adalah gagasan utama paragraf tersebut adalah. Ya, untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang B. Mari kita bahas. Ya, jadi untuk soal seperti ini kita pahami dulu gagasan utama itu apa. Jadi gagasan utama itu merupakan suatu gagasan yang menaungi sebuah paragraf. Gagasan utama bisa juga disebut sebagai ide pokok yang terkandung dalam setiap paragraf pada sebuah bacaan. Dalam hal ini kita juga harus menentukan di mana dalam gagasan utama itu ada namanya kalimat utama dan kalimat penjelas, ya kan? Kita telah belajar bahwa kalimat utama itu ada beberapa bentuk. Ada kalimat utamanya itu yang terletak di awal kalimat yang disebut sebagai kalimat deduktif. Ada juga yang di akhir kalimat atau kalimat induktif, di tengah kalimat atau kalimat interaktif, dan bisa juga terletak di awal ataupun di akhir kalimat atau di akhir bacaan. Ya. Nah, sekarang kita akan tentukan bacaan ini kalimat utamanya terletak di mana. Untuk bacaan ini kalimat utamanya terletak di awal bacaan ya. Ayahku harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga besarnya. Ini merupakan kalimat utamanya. Sementara kalimat kedua sampai dengan terakhir, sampai titik ini merupakan kalimat penjelasnya yang menjelaskan aktivitas bekerja keras ini. Ya kan? Nah, jika kita perhatikan di kalimat kedua, ayahku mempunyai 4 orang anak, 2 orang pembantu, dan ibuku tidak bekerja, atau hanya sebagai ibu rumah tangga, dan kedua kakek nenekku dari ayah dan ibu juga serumah dengan kami. Artinya, kalimat kedua ini menjelaskan alasan kenapa ayahnya itu bekerja keras, yaitu untuk menghidupi 4 orang anak, 2 orang pembantu, dan istrinya. Ya kan, termasuk juga kakek dan neneknya. Ya. Kemudian di kalimat ketiga, nenek dari pihak ayah sakit dan sudah sering keluar masuk rumah sakit. Nah, ini juga menjelaskan tentang alasan kenapa ayahnya itu bekerja keras, yaitu untuk biaya berobat neneknya. Ya kan? Kemudian yang keempat, ayahku berangkat bekerja pagi-pagi dan pulang malam. Nah, ini menunjukkan aktivitas bahwa ayahnya itu seorang pekerja keras yang bekerja tanpa mengenal waktu, ya kan? Berangkat pagi, pulang malam. Jadi seperti itu. Otomatis kalimat ini, kalimat utamanya itu terletak di awal bacaan. Ya kan? Dengan demikian, kalimat utamanya adalah ayahku harus bekerja keras. Sedangkan kalimat lainnya adalah kalimat penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan kalimat utamanya tadi, sehingga menjadi kalimat yang padu, ya kan? Sedangkan di dalam kalimat utamanya ini ada gagasan utamanya, yaitu bekerja keras tadi. Otomatis untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang B, bekerja keras. Jadi seperti itu. Kalau yang ditanyakan gagasan utama, kita tentukan dulu mana kalimat utamanya dan mana kalimat penjelasnya. Dan selanjutnya, di dalam kalimat utama, kita tentukan gagasan utamanya apa. Jadi ada tahap untuk menentukan mana gagasan utama sebuah paragraf. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 ini berkenaan dengan persamaan isi berita, ya. Yang ditanyakan adalah persamaan isi. Kedua kutipan isi berita tersebut adalah, untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah yang A, jenis kegiatan.
Jika yang ditanyakan adalah persamaan isi, berarti teman-teman itu diminta untuk menentukan isi berita. Kita itu harus berpedoman pada unsur 5W plus 1H. Nah, jawaban atas ke-6 unsur berita tadi, itulah kemudian kita susun menjadi sebuah berita. Yang seperti kita baca ini, ada teks berita 1 dan teks berita 2. Nah, tinggal kita cari persamaan isinya ini membicarakan tentang apa. Kalau teks berita 1 ini membicarakan tentang ini ya, kegiatan membuat mading, ya kan, untuk memperingati ulang tahun yang ke-54 SMP Negeri 8 Yogyakarta. Kemudian teks berita 2 juga menekankan pada aktivitas kegiatan, yaitu membuat mading juga kan, dalam lomba mading. Sama kan, jadi aktivitas kegiatannya sama, walaupun ada beberapa kalimat ataupun beberapa kata yang mengindikasikan peserta kegiatan, waktu kegiatan, atau lokasi kegiatan, tetapi secara garis besar, kedua teks ini menekankan pada aktivitas membuat madingnya. Otomatis, untuk soal nomor 2 ini, jawabannya adalah yang A. Persamaan isinya sama-sama membicarakan tentang jenis kegiatan yang sama, yaitu membuat mading. Selanjutnya, soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini sama, kita masih pada topik teks berita, ya. Hanya saja pertanyaannya yang berbeda. Pertanyaannya, perbedaan penyajian kedua teks berita tersebut adalah, ya. Jadi kita diminta untuk mengidentifikasi perbedaannya, ya kan? Nah, karena di semua opsi ini sudah dibuat secara runtut, ya kan? Berita 1 dimulai dari kapan, bagaimana, di mana, berapa, dan berita 2 berapa, kapan, di mana, dan mengapa, maka kita fokus aja dahulu pada bagian awalnya dulu, ya kan? Nah, jika teman-teman perhatikan, kita analisis dulu teks berita satunya. Di sini diawali dengan kapan dan bagaimana, ya kan? Ini kapan dan bagaimana. Opsi C juga kapan, dan opsi D juga bagaimana, ya kan? Kita fokus di teks berita 1. Nah, manakah yang lebih cocok? Kapan atau bagaimana? Jika kita kaitkan dengan kalimat yang pertama ini. Nah, kalimat pertama ini jika kita buat menjadi unsur teks berita, maka lebih cocok dikaitkan dengan unsur kapan, ya kan? Kapan terjadinya tabrakan maut di lintasan palang pintu kereta api? Yaitu jawabannya di sini. Senin 9 tanggal 9 bulan 12. Jadi cocok, ya kan? Kalau bagaimana, ini lebih mengarah pada indikasi jawaban yang membutuhkan alasan. Sementara kalimat 1 ini tidak menjelaskan suatu alasan tabrakan mautnya. Kecuali di kalimat keduanya. Nah, kalimat kedua ini lebih cocok dikaitkan dengan unsur bagaimana. Ya kan? Jadi untuk unsur bagaimana kita coret dulu. Sini salah, ini salah karena diawali bagaimana kan? Ya kan? Nah, tinggal kita fokus antara A dan C. Oke, sekarang kita beralih ke teks berita 2. Teks berita 2. Di sini karena yang B ini salah dan D ini salah, maka kita fokus ke antara A dan C kan. Di sini ada kata berapa dan di mana, ya kan? Kita fokus di teks berita 2. Pada kalimat pertamanya, lebih cocok unsur berita berapa atau di mana? Lebih cocok berapa kan? Nah, berapa jumlah korban kecelakaan atas insiden itu? Yaitu sebanyak 5 orang. Ini jawabannya sudah ada, ya kan? 2 teknisi kereta api, 2 penumpang, dan sisanya adalah jumlah penumpang lainnya itu luka-luka. Jadi jawabannya ada di sini, ya kan? Kalau unsur berapa. Sementara kalau di mana, ini lebih mengindikasikan pada tempatnya, lokasinya kan? Padahal di kalimat pertama tidak ada penyebutan tempatnya. Otomatis yang C ini kurang tepat juga, ya kan? Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 ini ada sebuah teks bacaan yang dipertanyakan adalah hal yang bisa diteladani dari tokoh dalam biografi tersebut adalah, ya, karena yang ditanyakan di sini hal yang bisa diteladani ya, berarti itu berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya positif,
yang bisa dicontoh dan bisa ditiru oleh orang lain, ya kan? Dari keempat jawaban ini, hanya opsi C saja yang menjadi jawaban yang menunjukkan sesuatu aktivitas yang bisa diteladani. Sementara yang A ini kurang tepat, yang B ini juga kurang tepat, karena yang A dan B ini lebih mengarah kepada kisah hidup dari Nelson Mandela, ya kan? Dan yang D ini juga kurang tepat, karena yang D ini lebih menunjukkan pada prestasi dari Nelson Mandela. Dengan demikian, yang mengarah pada hal positif ataupun sesuatu yang bisa dicontoh dan ditiru adalah opsi yang C. Selanjutnya soal kelima. Pertanyaannya, keistimewaan tokoh Nelson Mandela dalam biografi tersebut adalah, ya, jadi soal ini teks bacaannya sama, hanya saja pertanyaannya yang berbeda. Yang ditanyakan adalah keistimewaan tokoh, ya kan? Kalau yang ditanyakan tentang keistimewaan tokoh, berarti ini mengarah kepada kelebihan tokoh yang tidak dimiliki oleh tokoh yang lain, ya kan? Nah, untuk soal ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Ya, kenapa yang A ini kurang tepat? Mari kita lihat. Kalau yang A ini lebih mengarah kepada rutinitas tokoh, aktivitas tokohnya, ya kan? Kemudian yang C ini kenapa salah? Yang C ini lebih mengarah kepada jejak kerjanya, ya kan? Dan D ini juga salah, karena juga mengarah kepada jejak kerja dari Nelson Mandela tadi. Nah, otomatis untuk soal nomor 5, jawabannya adalah yang B. Berikutnya kita beralih ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini berkenaan dengan teks iklan. Yang ditanyakan adalah maksud isi kalimat kedua iklan tersebut adalah, ya, kalimat kedua. Maksud isinya apa? Berarti yang sini saja kan? Nah, jadi kalau yang ditanyakan memahami isi kalimat, ya kan? Memahami isi kalimat nih, berarti teman-teman diminta untuk menentukan tujuan iklan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk apa? Yaitu untuk mempengaruhi orang banyak agar tertarik menggunakan atau melaksanakan suatu kegiatan. Nah, salah satu cara untuk mengidentifikasi iklan adalah dengan penggunaan kata-kata tertentu yang mengindikasikan harapan. Contohnya di sini ada pada opsi B, ya kan? Nah, jadi opsi B ini merupakan jawabannya. Opsi B ini menggunakan kata-kata yang mengindikasikan sebuah harapan, yaitu pada kata agar, ya kan? Nah, kata agar ini mengindikasikan sebuah harapan. Nah, jadi maksud kalimat nomor 2 ini adalah agar kita sukses menempuh ujian nasional, kita harus rajin belajar, tekun dalam belajar, dan senantiasa berdoa. Jadi seperti itu. Jadi untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah yang B. Soal nomor 7. Soal nomor 7 ini teman-teman diminta untuk menentukan isi pengumuman tersebut, ya kan? Nah, untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah yang B. Siswa yang belum mengikuti tes IQ diharapkan segera mendaftarkan diri, ya kan? Nah, kita perlu pahami bahwa pengumuman itu merupakan suatu sarana untuk memberitahukan kepada orang banyak tentang topik yang ingin disampaikan, ya kan? Kita lihat di sini pada pengumuman ini ada kata yang belum mengikuti, ya kan? Kata yang belum ini berartikan memerintahkan siswa yang belum mendaftar untuk segera mendaftar. Intinya itu, ya kan? Nah, kenapa yang A ini salah? Mari kita lihat. Nah, yang A ini ada kata banyak, ya kan? Kata banyak itu belum pasti berapa. Sementara di bagian pengumuman itu menyebutkan yang belum, yang berarti kita dapat mengasumsikan bahwa jumlahnya itu tidak banyak. Jadi kurang cocok yang A ini. Kemudian yang C kenapa salah? Yang C salahnya di sini. Segera menghadap guru BK, ya kan? Padahal kita itu diminta untuk segera mendaftarkan diri, bukan segera menghadap guru BK. Jadi C ini salah.
Yang D ini juga salah. Kenapa? Karena kita diminta untuk menghadap waka kesiswaan, ya kan? Padahal kita disuruh segera mendaftarkan diri untuk tes IQ. Otomatis soal nomor 7 jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 8. Soal nomor 8 ini diminta untuk menentukan fakta. Pertanyaannya, fakta dalam iklan tersebut adalah kalimat nomor berapa? Ya kan? Nah, kalau yang ditanyakan adalah tentang fakta, berarti kita pahami dulu fakta itu apa. Jadi fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, tidak direkayasa. Tanggal kejadian dan waktunya itu jelas dan bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, biasanya terdapat data-data berupa nama, tempat, nomor, harga, kode wilayah, dan lain sebagainya. Nah, tinggal kita cari nih, dari poin-poin ini manakah yang menyebutkan fakta. Yang jelas nomor 1 ini benar, ya kan? Karena menyebutkan lokasi. Kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi, ini faktanya. Kemudian nomor 2 ini juga jelas yang menyebutkan tentang jasanya, jasa pekerjaannya, ya kan? Kemudian nomor 4 ini juga benar karena menyebutkan tentang garansi dari aktivitas bekerja tadi, ya kan? Kemudian nomor 5. Nah, nomor 5 juga berkaitan dengan aktivitas jasa perbaikan mesin cuci tadi juga kan? Nah, jadi untuk soal nomor 8 ini yang tepat adalah yang D. Berikutnya soal nomor 9. Kalau yang tadi berkenaan dengan fakta, sekarang berkenaan dengan opini. Pertanyaannya, opini dalam iklan tersebut adalah kalimat nomor berapa? Nah, kita pahami dulu kalau opini itu merupakan sebuah pendapat atau gagasan penulis dalam sebuah tulisan yang dia buat, ya kan? Nah, kita lihat di sini untuk soal nomor 9 ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, nomor 2 dan nomor 3. Karena apa? Karena nomor 2 dan nomor 3 ini ada subjektivitas atau pendapat pribadi seorang penulis yang ditandai dengan penggunaan kata dijamin, ya kan? Dijamin. Kemudian ada juga penggunaan kata paling, ya kan? Nih, jadi kata dijamin dan paling ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat yang mengindikasikan subjektivitas atau pendapat. Otomatis karena ada subjektivitas berarti itu merupakan sebuah opini. Berikutnya soal nomor 10. Jadi untuk soal nomor 10 ini kalian diminta untuk membaca sebuah grafik. Pertanyaannya, pernyataan yang sesuai dengan tabel di samping adalah, ya ini maksudnya di samping ya. Ya, untuk soal ini jawabannya adalah yang A, pengunjung kebun binatang fauna dari tahun 2008 sampai 2013 naik turun atau fluktuatif. Ya, jadi seperti itu. Kenapa yang B ini salah? Mari kita lihat. Di sini dikatakan pengunjung kebun binatang fauna dari tahun 2008 sampai 2013 terus mengalami penurunan. Kita lihat di sini tahun 2008 sampai 2013 apakah mengalami penurunan? Tidak kan? Justru di sini grafiknya turun, naik, kemudian naik lagi kan? Jadi naik turun dia. Jadi yang B ini salah. Yang C ini kenapa salah? Yang C dikatakan bahwa dari tahun 2008 sampai 2013 terus mengalami kenaikan. Padahal di sini naik turun kan? Jadi otomatis salah di sini. Kemudian yang D kenapa salah? Yang D dikatakan bahwa dari tahun 2008 sampai 2013 tetap tidak berubah. Berarti stabil dia. Otomatis salah juga karena di sini naik turun kan? Otomatis jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah yang A. Soal nomor 11. Di sini ada sebuah tabel, ya kan? Pertanyaannya, pertanyaan yang sesuai dengan tabel di atas adalah, nah, jika ada soal seperti ini, maka teman-teman harus jeli karena tabel itu berisi angka-angka. Maka kita harus cari pertanyaan yang sesuai dan berhubungan dengan angka, bukan sebab atau alasan.
ya. Jadi kita cari pertanyaan yang berkaitan dengan angka-angka, bukan yang mengarah kepada sebuah jawaban berupa alasan. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah yang C, ya. Buku apakah yang paling diminati peminjam pada bulan Februari? Maka datanya ada jelas di sini. Kenapa yang A ini salah? Yang A dikatakan buku apakah yang tidak ada pada perpustakaan cerdas. Padahal di sini semua buku itu ada, ya kan? Jadi nomor A ini tidak bisa mengindikasikan sebagai jawaban yang benar. Kemudian yang B. Yang B kenapa salah dan D ini kenapa salah? Karena yang B dan D ini mengarah kepada jawaban yang membutuhkan alasan yang jelas. Biasanya ditandai dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana, ya kan? Ini mengindikasikan jawaban yang harus dijabarkan secara rinci. Otomatis untuk soal nomor 11 ini jawabannya adalah yang C. Soal terakhir untuk pembahasan bagian yang pertama ini. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang sesuai dengan bagan tersebut adalah, jadi untuk soal seperti ini kita harus jeli dan harus bisa membaca bagan dengan baik. Ya, jadi bagan ini menjelaskan ataupun memperlihatkan hubungan dengan garis penghubungnya, baik ke bawah maupun ke samping. Ya kan? Kalau garis ke bawah berarti membawahi. Kalau garis ke samping berarti tingkatannya itu sejajar atau kedudukannya itu setara. Sementara garis ke atas berarti arah pertanggungjawaban, ya kan? Untuk soal ini jawabannya adalah yang B, ketua umum membawahi langsung bendahara, wakil ketua dan pengawas. Ya enggak? Di sini ketua umum membawahi bendahara, wakil ketua dan pengawas. Jadi benar kan? Kenapa yang A ini salah? Yang A dikatakan bagian simpan pinjam dan pertokoan bawahan langsung ketua umum. Nah, kita lihat di sini, simpan pinjam dan pertokoan bawahan langsung ketua umum. Tidak kan? Seharusnya bawahan langsung dari bendahara. Jadi yang A ini salah. Yang C ini dikatakan kedudukan pengawas setara dengan bagian keanggotaan. Di sini pengawasnya, ya kan? Keanggotaannya di sini. Setara nggak? Tidak kan? Seharusnya pengawas ini setara dengan wakil ketua dan bendahara. Kemudian yang D. Yang D kenapa salah? Di sini dikatakan bagian simpan pinjam, pertokoan, dan keanggotaan bertanggung jawab kepada pengawas. Ini ya, simpan pinjam, pertokoan, dan keanggotaan bertanggung jawab atas pengawas. Kebalik ya, seharusnya pengawas yang bertanggung jawab atas ketiga bagian ini. Otomatis yang D ini salah juga. Dengan demikian, jawabannya adalah yang B. Ya, jadi itulah penjelasan singkat terkait dengan soal prediksi bagian yang pertama. Kita ketemu lagi pada pembahasan dalam video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.